Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan rencana Tuhan besar buat kita. Ayo semua ucapkan rencana Tuhan besar buat kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Kita beri tepuk tangan buat tim ya. Anda masih tidur, mereka udah latihan, saudaraku ya. Nah, saudara-saudara, senang sekali kembali hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah BMC New York. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Nah, saudaraku, tahun ini kita banyak belajar tentang The Year of Revival. Dan subtema kita bulan ini adalah Heaven's Witness. Menjadi saksi Tuhan. Nah, tahukah Anda bahwa Tuhan itu menetapkan sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu adalah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan jelas berkata, kamu adalah saksiku. Ucapkan bersama saya adalah saksi Tuhan. Ayo lihat kanan kiri mengatakan kita saksi Tuhan. Saudara, Yesus tidak berkata kamu adalah yaitu orang sukses. Walaupun sukses itu penting. Namun Tuhan berkata kamu adalah saksiku. Nah hari ini saudaraku saya mengajak saudara untuk merenungkan. Ada satu nasihat penting dari seorang bernama Rasul Paulus. Kepada kita dan juga kepada anak rohaninya waktu itu yaitu Timotius. Mari kita lihat 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-8. Alkitab berkata, dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Do not be ashamed then of witnessing for our God. Jangan pernah malu untuk menjadi saksi Tuhan. Nah ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ayo kita akan baca bersama-sama satu ayat ini yang akan kita renungkan. Kita hari ini tidak pakai ayat yang lain, bukan berarti yang lain gak penting. Tapi kita fokus kepada ayat ini. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ucapkan 2, 3. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Pegang dada masing-masing ucapkan 2, 3. Lihat kanan kirimu katakan ucapkan 2, 3. Yang mau jadi saksi Tuhan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang berani bersaksi. Dare to witness. Inilah khotbah, judul khotbah saya. Di tengah-tengah semua keadaan kita. Di tengah-tengah semua pergumulan kita. Di tengah-tengah semua gejolak dunia, ketidakpastian. Tuhan mau agar saudara dan saya berani menjadi saksi Yesus. Katakan amin. Menjadi saksi Tuhan baik di keluarga kita. Menjadi saksi Tuhan di tempat di mana Anda bekerja, Anda sekolah, komunitas di mana Anda ada, bahkan di kota dan bangsa di mana kita tinggal. Saudara sekalian lihat hari-hari ini, begitu banyak faham-faham yang salah. Mereka berani propaganda. Lihat kelompok LGBTQ, sudah tambahan apalagi, sudah tambah panjang saudaraku. Mereka propaganda supaya akhirnya orang bisa mengikuti paham mereka. Belum lagi saudaraku paham-paham yang lain. Tetapi kita anak-anak Tuhan gak boleh melempem. Anak Tuhan gak boleh diam. Semua kita harus berani menjadi saksinya Tuhan. Yang mau berani jadi saksi Tuhan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan bersama saya harus berani. 2, 3. Lebih keras, saya harus berani. 2, 3.
Tapi jangan berani sama mertua, saudara. Amin, saudaraku. Jangan berani sama orang tua atau pemimpin. Namun berani bersaksi bagi Yesus. Lalu pertanyaannya, Pastor Lukas, saya ini pemalu, saya nggak pandai ngomong, saya ini orangnya ya introvert. Bagaimana saya bisa menjadi saksi Tuhan yang berani? Nah, izinkan hari ini dari satu ayat ini saja, dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, saya akan menyampaikan ada 5 cara bersaksi dengan berani. Apa saja? Balik lagi di ayat kalimat ini, next. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Next saja, klik aja. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, lihat ada kata bersaksi tentang Tuhan kita. Ucapkan bersama saya 2, 3, bersaksi tentang Tuhan kita. Paulus mengingatkan yang kita saksikan itu siapa? Tuhan kita. Nah, dari ayat ini, kalimat ini yang pertama kita belajar, cara bersaksi dengan berani adalah saksikan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan diri kita. Saksikan kehebatan Tuhan. Paulus berkata tadi bersaksi tentang Tuhan kita. Ceritakan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan kita. Siapa yang percaya Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Belum semuanya. Siapa percaya Yesus kita Tuhan Yesus yang luar biasa? Yang percaya katakan amin. Nah, saksikan kehebatan Tuhan, bukan kehebatan diri kita. Saudara sekalian, terkadang kita seringkali tiap hari dalam pembicaraan, di sosial media, ketemu dengan orang yang kita tonjolkan. Ya kok sulit banget sudah itu. Yang seringkali kita tonjolkan adalah apa? Kita sukses, kita berhasil, kita hebat dan sebagainya. Namun sadar semua itu tanpa Tuhan gak ada apa-apanya. Sadar bahwa apapun yang kita capai hanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita gak penting. Yang penting adalah Yesus yang menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, saudaraku, jangan sampai saudara menarik orang untuk jadi pengikut Anda, untuk jadi follower Anda. Tetapi bawa orang untuk jadi followernya Yesus, untuk ikut sama Tuhan. Dari awal saya melayani Tuhan sudah ngajar saya. Jangan bawa orang untuk melekat kepadamu. Nanti kamu bisa jatuh, orang lain juga bisa kecewa. Tapi bawa orang jemaat melekatnya sama Yesus. Dan kalau orang melekat sama Yesus, kita aman. Setuju katakan amin, saudaraku. Nah, jangan kita sibuk menceritakan kehebatan kita. Tapi ceritakan kehebatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan kredit itu hanya karena Tuhan. Dan kita hanyalah orang-orang yang berterima kasih. Saudara mungkin berkata, bagaimana saya bisa menceritakan kehebatan Tuhan saya? Saudaraku dengar, jangan pernah lupakan setiap pengalaman-pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Saudara, kesalahan orang lain harus dilupakan. Tidak ada yang amin. Kesalahan orang lain harus dilupakan. Kesalahan suami harus dilupakan. Kesalahan istri harus dilupakan. Tapi jangan lupakan kebaikan Tuhan buat hidup saudara. Siapa percaya Tuhan sangat baik, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, jangan pernah anggap bahwa segala sesuatu terjadi kebetulan. Oh, itu cuman kebetulan saja kok. No. Yesus berkata, satu helai rambut pun jatuh. Kalau enggak seizin Tuhan, enggak akan jatuh. Jadi bagi saudara-saudara yang hari ini sudah kehabisan rambut, percayalah semua rencana Tuhan. Tidak ada yang amin. Amin, suku. Nah artinya begini, hal yang kecil saja, soal selai rambut jatuh, itu pasti ada rencana Tuhan. Nah jadi hari ini saudaraku, kalau saudara tadi pagi bisa bangun masih sehat, hari ini kita masih bisa ibadah, ini bukan hal kebetulan. Banyak orang yang lain lagi jauh dari Tuhan. Banyak yang lain lagi masih di rumah sakit, tergeletak sakit. Saudara bisa sehat semua karena Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Karena haleluya. Dari sekian banyak orang Indonesia yang pingin ke Amerika, saudara bisa ada di New York.
ini bukan kebetulan. Katakan bersama saya, semua karena Yesus yang hebat. Katakan Yesusku dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah hari ini saudaraku, jadi ceritakan setiap kehebatan Tuhan. Bukan kita. Kita enggak penting, tapi Tuhan yang penting. Satu kali ada seorang pemuda bernama Acong. Acong ini cinta Tuhan. Tapi dia ini introvert, pemalu, nggak berani bicara di depan banyak orang. Tapi satu kali Acong karena dia rindu jadi berkat, dia masuk sekolah teologi. Dan di sekolah teologi ada banyak pelajaran-pelajaran yang harus dia dapatkan. Salah satunya baik itu ekspositori, penggalian perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya. Namun salah satunya adalah ilmu homiletika. Bagaimana cara mempersiapkan khotbah yang baik. Dan cara menyampaikan khotbah dengan baik dan menarik. Nah setelah dosen mengajar selama beberapa minggu, maka dosen berkata semua siswa satu persatu harus giliran praktek khotbah di depan dosen dan di depan satu teman kelasnya. Satu sore dosen berkata, Acong besok giliranmu khotbah. Jangan saya nggak bisa, saya pemalu. Nggak bisa, kalau kamu mau lulus, kamu harus praktek khotbah. Saudara sekalian, pagi itu setelah doa pagi di kelas, maka dosen berkata, giliran Acong hari ini khotbah. Semua ketawa. Semua tahu Acong pemalu, penakut, nervous. Tapi demi supaya lulus, Acong pun maju ke depan. Setelah dia maju sekian menit dia nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Nervous. Keringat sejagung-jagung keluar semua. Lalu kemudian Acong memberanikan diri. Shalom. Wih, serentak semuanya berkata shalom. Kan Acong berpikir khotbah itu lebih awal, lebih bagus ngomong apa? Shalom, jangan sialan. Masih shalom. Jadi dia teriak shalom. Lalu Acong berkata, sebelum saya khotbah hari ini, saya mau tanya, apakah saudara sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Ya semua teman-temannya berkata, belum tahu, kamu kan belum khotbah. Mohon maaf saudara-saudaraku, semalam saya sudah berdoa. Sampai tadi pagi, saya belum ketemu ayat yang cocok untuk saya khotbahkan. Jadi saya nggak bisa khotbah hari ini. Dia turun dari mimbar, wah dosennya marah. Acong besok kamu harus khotbah lagi. Hari kedua sebelum masuk kelas, teman-temannya bilang kurang ajar Acong. Kalau sampai di hari kedua dia tanya lagi, apakah kita tahu apa yang dia akan khotbahkan? Kita jawab tidak tahu, dia bilang Tuhan tidak bicara. Kita jawab sudah tahu, dia supaya dia khotbah. Benar hari kedua. Sudah tahu belum apa yang saya mau khotbahkan? Sudah. Acong pun ketawa. Kalau Anda semua sudah tahu, buat apa saya khotbah? Dosennya marah. Acong, lu mesti khotbah besok. Hari ketiga sebelum masuk kelas, teman-teman bilang kurang ajar. Kita buat dua partai saja. Barisan sini bilang belum tahu, barisan sini bilang sudah tahu. Kalau ada dua kubu pendapat, Acong pasti khotbah. Dan betul saudaraku, Acong tanya, sudah tahu enggak apa yang saya khotbahkan? Sebelah sini jawab apa? Belum tahu. Yang sini jawab apa? Sudah tahu. Ayo Cong lu khotbah. Acong pun ketawa, Tuhan Yesus baik. Yang sini belum tahu, yang situ sudah tahu. Tolong yang sudah tahu, ceritakan sama yang belum tahu. Waktu mendengar kalimat Acong, dosen bukan marah tapi dia teriak haleluya. Sekarang saya mengerti arti bersaksi. Arti bersaksi adalah kita yang sudah tahu siapa Yesus. Cerita sama mereka yang belum tahu siapa Yesus. Ayo lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Ceritakan kehebatan Tuhan. Ceritakan kedahsyatan Yesus. Dan itulah cara pertama untuk kita berani bersaksi. Yang kedua, di kalimat berikutnya, di kalimat awal juga dikatakan apa? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Next saja. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, dari kalimat yang berikut ini kita belajar. Cara bersaksi dengan berani adalah bersaksi dengan berani, tapi tetap berhikmat. Saudara, kita perlu tidak malu. Kita perlu berani untuk bersaksi tentang Yesus. Kalau kita saja berani cerita tentang film Korea yang baru. Kita berani cerita restoran yang baru. Kenapa Anda malu cerita tentang Yesus kepada keluarga Anda? Kenapa Anda malu cerita tentang Yesus kepada teman-teman saudara? Bahkan kenapa Anda malu untuk menunjukkan identitas Anda sebagai pengikut Kristus
di sosial media Anda. Berapa banyak orang Kristen sekarang malu sama teman-temannya. Apalagi kalau waktu mau makan. Kalau nanti saya doa sebelum makan, semua tahu saya Kristen. Maka dia cari cara waktu kerja supaya nggak ketahuan saya Kristen. Dia sengaja jatuhkan sendok dan garpu. Waktu dia ambil di bawah meja, dalam nama Yesus berkati makanan ini Tuhan. Begitu selesai doa dia keluar dan dia makan. Nah, ingat Yesus pernah berkata, barang siapa malu mengaku aku Yesus di depan manusia, maka aku juga akan malu mengaku dia di depan Bapa. Hari ini, tunjukkan identitasmu dengan berani. Kita adalah pengikut Kristus. Aku adalah orang Kristen. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin cukup. Dan kita punya banyak kesempatan. Dan sekarang salah satu kesempatan yang ada. Siapa yang datang membawa handphone? Semua bawa handphone? Ditanya enggak jawab. Percayalah saya enggak akan minta handphone Anda untuk dikorbankan malam hari ini. Semua bawa handphone? Semua bawa handphone? Oke. Anda punya sosial media? Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, punya TikTok, punya? Oke, sekarang coba buka Instagram Anda, coba buka Facebook Anda, buka, ayo, yuk, jangan lihat aja saudaraku. Ya, coba lihat, buka, dan mari ketik bersama saya, ketik di handphone Anda, di sosial media Anda, katakan, Yesusku luar biasa. Ayo semuanya, Yesusku luar biasa. Ya, lalu sekarang, posting. Nah, posting Yesusku luar biasa. Supaya teman Anda, friend Anda, supaya semua follower Anda tahu bahwa Yesus kita luar biasa. Ya, belum bisa tepuk tangan karena masih ngetik. Tunggu. Setelah ngetik sudah posting baru kita tepuk tangan, ya kan? Sudah posting semua? Oke? Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, sudah dapat semuanya sudah? Ayo kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, pergunakan, saudaraku, kesempatan yang ada dengan berani untuk cerita pada Yesus. Tetapi juga dengan berhikmat. Pergunakan bahasa-bahasa yang nyambung. Makanya sekarang, saudaraku, jujur, seringkali saya bicara, saya berusaha untuk nyambung dengan audiens. Kenapa? Karena kalau enggak nyambung, nanti dianggap orang dari planet mana. Kalau saya cuma cerita surga. Namun saudara, realita hidupmu tiap hari, ngadepin utang, ngadepin kerjaan, ngadepin teman kerja yang galak. Nah, bagaimana kita bisa dapat jawabannya? Makanya kalau kita beritakan Yesus, kita harus nyambung. Kita harus tahu konteks apa yang lagi digumulkan oleh orang-orang. Dan ketika kita cerdas dan kreatif menceritakan Yesus, percayalah ada banyak orang akan terinspirasi. Bahkan datang pada Yesus melalui kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, terkadang kita bisa putus asa. Aku udah lama nginjili orang tuaku, kok belum bertobat. Aku udah lama nginjili keluargaku, temanku, kok belum mau bertobat. Aku bisa saksikan Yesus, aku udah doa, kok belum bertobat. Saudara sekalian, tujuan yang baik saja enggak cukup. Ketekunan saja enggak cukup. Tapi minta hikmat Tuhan. Supaya saudara dapat sebuah hikmat untuk akhirnya bisa membawa orang itu pada Yesus. Satu kali ada 2 ekor tikus kelaparan. Diselokan got. Lalu mereka mencium ada bau saudaraku cheese, keju yang mereka sukai. Waktu mereka menelusuri lorong saudaraku selokan itu mereka kaget. Kenapa? Karena mereka terhalang dengan jeruji besi yang ada di ujung selokan itu. Sementara di ruangan depannya itu keju yang mereka mau makan karena lapar. Apa yang terjadi? Mereka berdua bertekad untuk menghancurkan penghalang itu, yaitu jeruji besi. Mereka mulai coba gigit dengan gigi mereka. Namun setelah mereka tekun sekian lama, maka tikus yang pertama berkata, sobat, kayaknya kita nggak berhasil dengan cara ini. Aku mau cari jalan lain, supaya aku bisa nyampe ke ruangan itu dan makan keju. Lalu tikus yang kedua berkata, sudahlah, yang penting tekun saja. Yang penting tetap setia saja. Dan akhirnya tikus yang pertama segera tinggalkan temannya. Dia cari jalan lain. Dan ternyata berhasil dapat jalan lain. Sampai saudaraku ke ruangan itu. Dan makan keju dan kenyang.
Sementara tikus yang kedua tetap tekun, mulai menggigit gigi besi itu saudaraku. Besi itu digigit dan ternyata bukannya jeruji besi yang mulai putus, giginya yang rompal semua saudaraku. Dan dia tetap kelaparan. Apa makna story-nya? Terkadang tujuan yang baik saja enggak cukup. Terkadang saudaraku kegigihan, ketekunan, kerajinan aja enggak cukup. Tapi minta hikmat dari Tuhan. Ada cara-cara baru yang Tuhan bisa beri buat kita untuk akhirnya mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Terutama bagaimana cara memenangkan keluarga kita. Mungkin Anda sebanyak saksi, tapi mereka baik tutup diri. Tapi tiba-tiba, saudaraku, Tuhan beri Anda kreativitas. Ada orang-orang yang keluarga Anda kagumi, yang suaranya mereka dengar. Dan ternyata Anda bisa ajak orang itu untuk cerita tentang Yesus buat keluargamu. Suaramu enggak didengar, suara orang itu didengar, diterima. Mereka akhirnya terima Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mungkin sahabatmu sudah lama kau beritakan Yesus, namun terus menolak. Tapi ketika dia sedang butuh pertolongan, Anda berbuat baik, Anda menolong dia. Sampai dia sadar, orang lain enggak peduli aku. Tapi kok kamu sangat baik. Kenapa kamu kok baik sama aku? Anda katakan, karena ada Yesus dalam hidupku. Dan di saat itu Anda bisa bawa dia datang pada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi kita harus dengan berani tetapi tetap berhikmat. Kata bersama saya, berani tapi berhikmat. 2, 3. Yang ketiga, cara bersaksi dengan berani. 2 Timotius 1 ayat ke-8. Kalimat berikutnya dikatakan apa? Janganlah malu karena aku, Paulus, Bapak rohanimu, seorang hukuman karena dia, karena Yesus. Saudara, aneh. Ayat ini enggak hanya ditutup dengan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Tapi dilanjutkan, tapi kamu juga jangan malu karena aku. Karena aku Bapak rohanimu Paulus sekarang sedang dipenjara, dihukum karena Yesus. Saudara, orang dari zaman dulu sampai sekarang, kalau sudah masuk penjara, itu sudah dianggap habis. Betul? Sudah dianggap gak punya masa depan. Sudah dianggap sampah masyarakat. Sudah dianggap gagal. Gak punya lagi pengharapan. Tapi Paulus malah aneh, dia bilang gini, Timotius. Dan dia bilang buat kita hari ini, jemaat, gak usah malu cerita sama orang lain tentang kondisi kita. Walaupun seolah-olah sepertinya di penjara sudah gagal, sudah hancur, gak usah malu. Gak usah tutupi, tapi ceritakan. Nah, saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar dari kalimat ini? Yang ketiga, cara bersaksi dengan berani adalah bersaksi keluar dari hati dengan keterbukaan. Bersaksi keluar dari hati kita dengan keterbukaan. Lihat kemari, apa yang berasal dari pikiran hanya akan menyentuh pikiran orang lain. Tapi apa yang keluar dari dalam hati kita akan menyentuh hati orang lain dan mengubah hati dan hidup orang lain. Katakan amin. Saudara, ketika Anda mau menangkan jiwa, mari kita bersaksi bukan dengan kepandaian kita. Bukan dari pikiran kita. Boleh sih. Kalau lawan Anda bicara adalah orang yang mengandalkan logika, main di era logika. Tapi tahukah Anda bahwa apa yang keluar dari hati, itu akan menjamah hati orang lain dengan keterbukaan dan kejujuran. Mulailah bersaksi, bukan untuk menampilkan diri kita orang yang super, orang yang perfect, orang yang tidak ada kesalahan dan celahnya. Maka orang akan menilai hidup kita munafik. Saudara, lebih baik kita jadi Kristen yang genuine, Kristen yang apa adanya, daripada Anda pakai topeng. Lihat hari-hari ini di zaman sekarang, orang mau tampil sempurna. Makanya saudaraku, waktu saya ke Korea Selatan, di mana-mana ada reklame oplas, ya kan? Oplas apa aja, hidung, mata, ini apa ini tulang pipi sampai perut apapun juga bisa dioplas.
Bahkan Anda orang tahu saudaraku, itu rasanya. Saya tanya sama yang pernah operasi wajah, gimana rasanya setelah semua obat anti penghilang rasa itu selesai. Dia bilang seperti digebukin orang satu kota, kata saudaraku. Sakitnya bukan main, tapi demi supaya apa? Kelihatan perfect. Tapi lucunya, saya dengan istri beberapa kali ketemu, beberapa wanita di kota berbeda, hidung, mata, dan pipinya kok mirip semua. Ternyata karena yang ngerjakan dokter yang sama, saudaraku. Terkadang saudara mau lebih prima, lebih sempurna, enggak masalah. Tapi hidup dalam Kristus itu lebih baik apa adanya. Kalau memang kita lagi hancur, enggak usah malu. Enggak usah kelihatan mau kayak perfect. Wow, kalau foto di Instagram, kalau foto di sosial media kayaknya, wah gandengan tangan. Jalannya pun juga, wih kayak Romeo and Microlet, saudaraku. Ternyata pret, kata saya. Tiap hari berantem, saudara. Tiap hari ternyata utangnya banyak. Padahal kelihatannya kayak wah kaya raya. Hari ini jadilah Kristen yang bukan munafik. Buka topeng-topeng kita. Para wanita ingat ketika Anda dandan karena pesta. Pakai make up artis. Lihat, begitu Anda pulang pesta sampai di rumah. Waktu ibu-ibu mulai buka make upnya. Lega tidak? Halo, legora. Ya, bahasa Jermannya. Lega tidak? Lega sekali. Ada banyak anak Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan bersandiwara. Mereka kelihatannya mau wow, seperti malaikat. Padahal kenyataannya nggak demikian. Hari ini mari kita belajar. Saya mau ambil komitmen. Dan mari kita ambil komitmen. Jadi Kristen yang genuine. Kalau kita lagi gagal, nggak usah malu. Kita tahu bahwa kita gagal, tapi kita punya Tuhan yang bisa ubah kegagalan jadi keberhasilan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau kita lagi kekurangan, nggak usah gengsi. Anda harus belajar. Karena apa yang keluar dari hati dengan terbuka akan menyentuh banyak orang. Dan dengar, kalau Anda berharap pendeta juga harus sempurna, Anda akan kecewa. Kalau Anda berharap gereja harus sempurna, Anda akan kecewa. Bahkan kalau Anda ketemu gereja yang sempurna di kota New York, begitu Anda masuk jadi nggak sempurna. Gara-gara Anda yang tidak sempurna masuk ke dalam gereja itu, saudaraku. Hari ini mari kita belajar. Kita harus benar-benar jadi Kristen yang terbuka. Kita nggak perlu bersandiwara. Tapi justru orang akan menghargai keadaan kita yang jujur dan terbuka. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang wanita dari Baltimore, Maryland di Amerika. Wanita ini bernama Joni Eareckson Tada. Tayangkan. Dan Joni ini adalah seorang wanita yang Anda lihat fotonya di kursi roda cacat. Bahkan kedua tangannya pun juga cacat. Apakah dia Joni terlahir cacat? Tidak. Dia normal, dia sehat. Tapi tahun 1967, ketika Joni masih sangat muda dengan keluarga dan teman-temannya lagi liburan, lagi asik tamasya. Mereka di tepi danau itu mau berenang. Dan Joni langsung terjun dengan mau menyelam. Tetapi dia tidak tahu bahwa danau itu dangkal. Sehingga pada waktu dia terjun, kepalanya yang menghantam dasar danau. Sehingga tulang kepalanya retak. Mengakibatkan dia lumpuh total. Dan kedua tangannya pun akhirnya lumpuh. Saudara sekalian, Joni akhirnya kecewa. Berkali-kali dia mau bunuh diri. Dia marah sama Tuhan. Sampai satu kali di rumah sakit ada seorang teman gerejanya bernama Steve. Lalu Joni menceritakan keluh kesahnya. Joni berkata, sebelum kecelakaan, aku adalah orang yang percaya Yesus. Aku bukan orang jahat. Jika memang Tuhan mengasihi aku, mengapa semua ini terjadi? Jika Ia Maha Kuasa, mengapa Tuhan tidak cegah saya dari kecelakaan yang membuat saya cacat seumur hidup?
Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kasih membiarkan dan merencanakan saya cacat seperti hari ini. Steve temannya terdiam sekian lama. Lalu Steve berkata, Johnny, ini pertanyaan yang sulit. Secara jujur aku tidak tahu apa jawabannya. Tapi bolehkah aku tanya satu pertanyaan buat kamu, Johnny? Menurutmu, Yesus menderita di kayu salib. Bahkan dia mati di kayu salib. Itu kehendak siapa? Johnny pun kaget. Dan dia ingat pelajaran sekolah minggu. Waktu dia pernah sekolah minggu. Dan akhirnya Johnny berkata, Yesus disalibkan, menderita karena kehendak Tuhan demi menyelamatkan kita manusia. Lalu Steve berkata, bukankah iblis yang menghasut Yudas Iskariot untuk mengkhianati dan menjual Yesus? Bukankah iblis yang menghasut orang-orang banyak di Yerusalem untuk teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Namun Yesus tahu bahwa penderitaan salib bukanlah kesalahan. Yesus sadar dan yakin bahwa salib penderitaan bukanlah kesalahan. Yesus tahu bahwa salib adalah rencana Allah, sekalipun kelihatannya buruk. Mendengar kalimat Steve ini, Johnny tertegun. Dan kalimat itu mulai bicara tentang kondisi yang dihadapi. Akhirnya Johnny bangkit kembali semangat cari Tuhan. Johnny kembali menata hidupnya. Dia kembali, saudaraku, melakukan hal yang positif. Sampai akhirnya dia sadar. Kalau sampai Tuhan izinkan aku cacat seperti hari ini. Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Apa yang terjadi? Johnny sadar minimal aku bisa jadi berkat buat orang-orang cacat yang lain. Johnny akhirnya dia mulai menulis sebuah buku. Next. Dan buku ini akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan akhirnya Johnny berhasil menulis 14 buku. Dia merekam beberapa album musik, pujian, serta next menjadi motivator yang membawa banyak orang mengkuat dan datang pada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan melalui kecelakaan ini, Johnny mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan lebih kuat dan membantu orang lain untuk mengalami kasih Tuhan, melewati penderitaan dan lewati kesakitan. Akhirnya Tuhan juga menghibur Johnny. Akhirnya dia menikah dengan seorang pria yang mencintai dan mau menerima dia apa adanya. Sampai akhir dia tua karena dia sadar. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat. Orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat. Namun Tuhan membalikkan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya, katakan haleluya. Katakan haleluya. Hari ini mungkin kau adalah orang yang gagal. Hari ini mungkin kau adalah orang yang berasal dengan masa lalu yang buruk. Jangan malu. Tapi berani bangkit. Berani keluar dari semua kegagalan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kita kekuatan. Katakan amin. Dan saksikan sebuah kesaksian yang keluar dari hati. Menyentuh hati banyak orang. Dan Anda hidup dengan genuine. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang keempat sekarang, bagaimana cara bersaksi dengan berani? Kalimat berikutnya, dari 2 Timotius 1 ayat 8, dikatakan apa? Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Ulangi lagi 2, 3. Ikutlah menderita. Ada kata penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang kita hindari.
Siapa yang suka menderita? Enggak ada. Saya berdoa biar semua saudara hidup diberkati, makmur, dan hidup yang penuh kebahagiaan. Katakan amin. Tapi di sini Paulus aneh, dia ngomong gini sama Timotius, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Saudara, apa artinya? Yang keempat, bersaksi dengan kesiapan membayar harga. Keselamatan dalam Yesus gratis. Bukan karena murahan, tapi karena terlalu mahal. Dan hanya Yesus yang bisa bayar di kayu salib. Maka kita dapat keselamatan dengan iman percaya. Yang diselamatkan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi mengikut Yesus, ada harga yang harus kita siap bayar. Apalagi menjadi saksi Tuhan. Hari ini pandanglah penderitaan. Bukan lagi sesuatu yang alergi buat kita. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan kita harus bayar harga. Kita harus bersyukur. Hari ini saudara dan saya tinggal di Amerika. Anda tinggal di negara yang memberi kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman. Yang sampai hari ini karena mereka jadi Kristen, mereka alami banyak penderitaan. Open Doors, lembaga misi internasional, tahun 2023 ini mencatat 11 daftar negara paling berbahaya bagi orang Kristen. Karena banyak Kristen yang dianiaya, ditangkap, dipenjara, dianiaya, bahkan dibunuh. Negara yang paling berbahaya tahun 2023 bagi orang Kristen yang pertama adalah Korea Utara. Yang kedua adalah Somalia. Yang ketiga Yemen. Yang ketiga adalah Eritrea, itu daerah Afrika. Lalu yang kelima Libya. Yang keenam Nigeria. Yang ketujuh Pakistan. Yang kedelapan Iran. Yang kesembilan adalah Afghanistan. Yang ke-10 Sudan. Dan yang ke-11 adalah India. Saudara, hari ini kalau kita masih bisa bebas bersaksi, jangan sia-siakan. Kita harus siap untuk memberitakan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita harus siap diejek, dibully, dimusuhi. Demi kita mencerita tentang Yesus. Kita nggak apa-apa, nggak jadi favorit. Tapi kita ceritakan Yesus kepada teman-teman kita. Saudara, bahkan kita harus siap untuk korban perasaan. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban hidup kita. Untuk apa? Untuk jadi saksi Tuhan. Saudara ingat, hamba yang dipercaya satu talenta. Waktu tuannya datang, maka tuannya bilang gini, kamu hamba yang jahat dan malas. Loh, kan dia nggak menghilangkan talenta tuannya. Dia kan nggak sampai kemudian korupsi. Kan dia kembalikan. Tapi waktu memendam talenta, di hadapan Tuhan itu jahat dan malas. Tahukah Anda, kalau kita jadi Kristen yang nggak mau bersaksi, padahal Tuhan sudah kasih banyak talenta, ada banyak anugerah yang Anda nikmati, berkat, semua fasilitas, semua hal-hal yang ajaib. Tapi kalau Anda pendam, Anda nggak mau cerita sama orang lain, Anda adalah hamba yang jahat dan malas. Tapi saya percaya semua keluarga besar BMC New York, mari kita berkata, aku adalah hamba yang mau menyenangkan hati Tuhan. Rajin menyaksikan Yesus Tuhan. Kata bersama saya mau rajin menceritakan Yesus. 2, 3. Lebih keras, saya mau rajin menceritakan Yesus. 2, 3. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana cara jadi saksi Tuhan dengan berani? Kalimat terakhir. Oleh kekuatan Allah. Ucapkan 2, 3, oleh kekuatan Allah. Lebih keras lagi 2, 3, oleh. As God given you the strength for it. Seperti Tuhan yang telah memberi kamu kekuatan untuk melakukan itu, untuk bersaksi. Saudara, yang kelima terakhir, bersaksi dengan kekuatan Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong saudara. Perkataan kita terbatas, tapi Yesus berjanji
Aku akan menyertai kesaksianmu. Waktu kamu memberitakan tentang Yesus. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku akan meneguhkan apa yang kau saksikan dengan tanda-tanda yang heran. Siapa percaya sampai hari ini ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Gak usah malu. Mungkin Anda tidak tahu gimana cara ngomong. Anda gak tahu apa jawaban yang Anda. Tapi Anda andalkan kuasa Roh Kudus. Yesus berkata, di saat kamu gak tahu apa yang harus kamu ceritakan di depan pengadilan. Ketika kamu dituduh tentang Yesus. Kamu bisa cerita karena Roh Kudus yang memberi hikmat kepadamu. Hari ini andalkan kekuatan Roh Kudus. Percayalah, di tempat kerja orang-orang akan terima Yesus. Karena kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, pemain musik silakan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada siapapun juga. Hari ini berani bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana cara bersaksi dengan berani? Ada 5 poin. Yang pertama, next. Saksikan kehebatan Tuhan, bukan diri kita. Kita enggak penting. Tapi Tuhan yang penting. Kita biasa-biasa. Tapi Yesus yang luar biasa. Yang kedua, bersaksi dengan berani. Tetapi tetap berhikmat. Yang ketiga, bersaksi dengan hati. Dari hati. Dengan keterbukaan. Buang semua topeng-topengmu. Lebih baik kita jujur. Justru orang akan tersentuh melalui kejujuran dan keterbukaan kita. Yang keempat, bersaksi dengan kesiapan membayar harga. Kalau Yesus saja rela bayar harga, mari kita belajar, kita bayar harga. Apapun untuk senangkan Tuhan. Dan yang kelima, bersaksi dengan kekuatan Tuhan. Terkadang kita sudah capek, kita sudah merasa lelah dalam melayani Tuhan. Tapi percaya adalah kekuatan Tuhan. Siapa malam ini mau terima kekuatan yang baru dari Tuhan? Yang mau jadi saksi Tuhan, ayo kita berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Tuhan, hamba sudah sampaikan pesan-Mu. Biar hari ini Engkau bicara buat kami. Untuk kami berani bersaksi bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Suara musiknya masih belum kedengaran. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat dan ajaib.